Pagi, perkenalkan nama saya Eko Masudiarta. Saya dari mahasiswa PPL STKIP PGRI Bandar Lampung, jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial, program studi Pendidikan Sejarah. Baik, hari ini kita akan membahas mengenai awal kehidupan manusia di Indonesia. Jadi, proses terjadinya bumi atau terbentuknya alam semesta ini dikarenakan adanya peristiwa Big Bang, di mana sebuah ledakan atau dentuman keras yang terjadi pada 13,7 miliar tahun yang lalu. Nah, ledakan ini menyebar ke seluruh penjuru alam semesta. Secara ringkas membentuk sistem tata surya. Nah, menurut ilmu geologi atau ilmu pengetahuan yang mempelajari proses terbentuknya alam semesta, ini zaman pada awal kehidupan manusia di Indonesia ini dibagi menjadi 4 zaman. Yang pertama ada zaman Arkeikum. Yang kedua ada zaman Paleo. Yang ketiga ada zaman Mesozoikum. Yang keempat atau yang terakhir ada zaman Neozoikum. Baik, kita masuk ke zaman yang pertama, zaman Arkeikum. Zaman Arkeikum atau sering disebut dengan zaman tertua ini berlangsung pada tahun 2500 juta tahun yang lalu. Nah, ciri-ciri dari zaman Arkeikum ini berlangsung sekitar 2500 tahun yang lalu, belum ada tanda-tanda kehidupan dikarenakan pada saat itu kondisi bumi masih sangat labil dan temperatur atau suhu yang ada di dalam bumi masih sangat panas sehingga belum memungkinkan untuk adanya kehidupan atau hidupnya makhluk hidup seperti itu. Yang kedua ada zaman Paleozoikum. Zaman Paleozoikum ini berlangsung pada tahun 340 juta tahun yang lalu. Zaman Paleozoikum atau sering disebut dengan zaman sekunder. Nah, di zaman Paleozoikum ini untuk pertama kalinya di bumi ada tanda-tanda kehidupan atau mulai ada tanda-tanda kehidupan. Salah satunya makhluk hidup yang hidup adalah makhluk bersel satu atau mikroorganisme. Nah, di zaman Paleozoikum ini curah hujan masih sangat tinggi sehingga hewan atau mikroorganisme makhluk bersel satu yang bisa hidup pada zaman ini. Baik, kita masuk ke zaman yang ketiga, yaitu ada zaman Mesozoikum. Nah, zaman Mesozoikum ini berlangsung sekitar 150 juta tahun yang lalu. Ciri-ciri dari zaman Mesozoikum ini terdapat reptil raksasa seperti Spinosaurus, Tyrannosaurus, dan yang terakhir adalah dinosaurus. Nah, kondisi bumi pada saat ini sudah mulai hangat. Curah hujan sudah mulai reda atau mulai membaik sehingga zaman ini bisa disebut dengan zaman reptil raksasa seperti itu. Yang terakhir yaitu ada zaman Neozoikum. Di zaman Neozoikum ini dibagi lagi menjadi dua. Ada zaman tersier. Yang kedua ada zaman kuarter. Nah, zaman Mesozoikum dibagi menjadi dua, zaman tersier dan kuarter. Di zaman tersier ini sudah mulai muncul jenis primata seperti kera,
monyet, dan lain sebagainya. Di zaman kuarter ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu kala Pleistosen dan kala Holosen. Di kala Pleistosen ini sudah muncul manusia purba, sedangkan di kala Holosen sudah muncul atau sudah ada manusia lebih cerdas atau disebut sebagai manusia jenis Homo. Ciri-ciri dari zaman Neozoikum ini yang pertama yaitu punahnya reptil raksasa seperti dinosaurus itu sudah mulai punah diakibatkan adanya tumbukan meteor dalam skala besar. Yang kedua, mamalia sudah mengalami puncak perkembangan atau sudah mulai berkembang pesat pada saat ini. Nah, di zaman Neozoikum ini berlangsung sekitar 65 juta tahun yang lalu. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan kita pada pagi hari ini mengenai awal kehidupan manusia di Indonesia. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Terima kasih. Selamat pagi.